Saatnya kita lanjutkan dialog saya ini ke Bang Ridwan. Bang Ridwan, tadi ada juga yang menarik disampaikan oleh Mas Andika gitu. Jangan-jangan ada spekulasi memasangkan Anies Kaisang, walaupun tadi ada statement dari Kaisang menyatakan bahwa sudah berbeda gitu pandangan politiknya. Saya kira kalau pandangan politik ya bisa saja ya perbedaan itu, apalagi kita di negara demokrasi. Jadi wajar, tapi kan kita kan disatukan oleh visi di dalam membangun Jakarta. Jadi masih ada peluang untuk bersatu. Tetap ada peluang. Ada peluangnya, memungkinkan begitu ya. Jadi ada peluang. Seberapa besar berarti Bang Ridwan peluangnya antara Anies dengan Kaisang ini dipasangkan? Ya kalau lihat kekuatan Anies di Jakarta ya 50-50. Karena kekuatan Ridwan Kamil kan kita juga harus hitung di di Jawa Barat. Nah Jawa Barat tuh penduduknya kurang lebih berapa sekarang? 40 juta lebih kan? Ya. Jakarta 10 juta. Nah Ridwan Kamil masih ada di sini, tapi nanti itu keputusan dari Ketua Umum kita bersama Ketua Dewan Pembina Bang Ical, nanti bagaimana menghitung tadi untung ruginya. Karena Partai Karya Berkarya ini kan harus ada untung rugi. Kalau rugi ya harus ada hitungannya. Gimana kalau rugi harus untung lagi? Tadi reimburse. Kabinet tambah apa enggak? Oke. Nah, itu 50-50. bisa saja. Tadi kata 50-50. Lalu kemudian deal breakernya gimana nih? Kalau dari PSI gimana? Kalau tadi peluang untuk bergabung masih ada, tapi tadi disebutnya Anies dan saya beda kata Kaisang. Beda lagi nih statement-statementnya kontradiktif jadinya. Ya, jadi kayak begini. Pada suatu hari yang lalu Mas Kaisang pernah mengatakan ya bisa Mas Anies bagus kayak gitu ya. Lalu hari ini dibilang berbeda. Jadi kalau di PSI itu seseorang itu untuk kami usung ya di Pilkada 2024 ini ya, yang pertama dia harus punya akseptabilitas ya. Akseptabilitas ini tolok ukurnya adalah elektabilitas yang masih ongoing nih, berubah terus. Dan kita nggak bisa bohong bahwa Pak Anies di sini elektabilitasnya masih yang tertinggi lah. Lalu kemudian ada Pak Ahok dan Pak RK ya. Yang kemudian Mas Kaisang setelah mengucapkan Pak Anies juga mengatakan, iya Kang Emil atau Pak RK juga bagus kayak gitu. Ya memang elektabilitasnya bagus, itu satu ya. Lalu setelah elektabilitas ada kredibilitas dan kapasitas, dan ini belum bisa kami bahas karena kami belum bahasnya secara internal. Nah yang kedua adalah kecocokan si figur tersebut terhadap DNA PSI. Yang pertama adalah anti korupsi, yang kedua adalah anti intoleransi. Nah perkara soal anti toleransi ini, saya sih membayangkan ya, karena saya belum mendengar langsung dari Mas Kaisang. Saya sih membayangkan Mas Kaisang ketika mengatakan berbeda, itu kaitannya dengan ketika Pak Anies pidato pertama kali menjadi gubernur ya, menyebut frasa pribumi. Ini bayangan saya ya, ini tebakan saya karena belum saya konfirmasi sendiri, langsung. Saya belum konfirmasi langsung. Coba telepon sekarang yuk. Biar dapat jawaban pasti gitu ya. Cuman yang jelas kan variabelnya artinya kan ada banyak yang untuk kami hitung. Nah variabel yang ketiga yang pasti dan ini termasuk yang paling utama itu adalah siapapun yang kami usung itu adalah bagian dari upaya kami untuk menjaga kekompakan dan kesolidan Koalisi Indonesia Maju. Kita tanya respon dari Bang Andreas. Bang Andreas ini dari tadi sudah senyum-senyum nih mendengar pembicaraan yang terjadi di studio. Bang Andreas, tadi dikatakan Mbak Ridwan gitu ya, bahwa ada spekulasi yang menyatakan Anies dengan Kaisang itu bisa-bisa saja walaupun masih 50-50. Tanggapannya Bang Andreas? Iya, politik di DKI menjadi apa ya? Menjadi rumit dan begitu ini berbelit-belit hanya karena satu hal gitu, karena ada anaknya Pak Jokowi yang mau nyalon di situ gitu. Dan kalkulasinya Pak Jokowi ya kalau hitungan dari yang Bang Ridwan itu kan saya pikir ya partai politik hitung seperti itu wajar, Golkar punya tradisi seperti itu, soal untung rugi gitu kan, cost and benefit, dapat apa tambah apa gitu kan, ya itu tradisi yang ada di Golkar gitu. Kalau saya kasih di sini, saya dapat apa di sana gitu, saya bisa tambah apa di sini. Jadi yang menjadi begitu rumit ya karena ada anaknya Pak Jokowi dan hitungannya ya pasti Pak Jokowi akan cawe-cawe lagi gitu. Tapi ya kalau kita lihat juga kan ya Pak, misalnya apa yang terjadi di Golkar pun sangat pandai dan saya kira sudah menghitung bahwa ya sampai dengan Oktober kan masih berkuasa gitu. Tapi setelah itu kan ya
tidak lagi gitu. Jadi ya kita hitung-hitunglah gitu. Ini hitungan-hitungan politik yang saya kira semua orang juga sudah tahu gitu. Dan di kasus di DKI ini menjadi begitu rumit karena ya ada anaknya Pak Jokowi dan Pak Jokowi akan cawe-cawe gitu. Hitungannya seperti itu gitu. Tidak usah terlalu menjadi rumit karena itu faktornya gitu. Dan itu fakta yang ada gitu. Sampai diulang Makanya 3 kali tadi tadi saya senyum-senyum dan ketawa tuh karena itu. Mau ke Mas Andika deh untuk konklusinya nih. Kalau memang kemudian nanti kan Pak Jokowi sampai Oktober, lalu November pilkadanya. Nah ini kalau memang sampai pengaruhnya sampai ke November, artinya ini yang dipertaruhkan adalah kewibawaannya Pak Prabowo juga selaku pemimpin dari Kim di situ. Kalau misalnya keputusannya dipengaruhi oleh orang di pihak luar gitu. Ya, oleh sebab itu, maka dari itu kandidasinya keputusannya akan di Agustus kan ya, di mana Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Dan pengaruhnya ini memang sangat luar biasa ya, meskipun secara formal kalau kita lihat para politisi di Kim ini mengatakan Pak Jokowi nggak punya hak veto gitu ya, semua musyawarah mufakat. Tetapi realitanya pasti Pak Jokowi pengaruhnya lebih besar dalam mempengaruhi siapa yang akan maju gitu ya. Dan saya melihat bahwa pada akhirnya Pak Jokowi itu akan realistis. Bahkan keputusan politik yang diambil oleh semua parpol juga akan realistis. Siapa kandidat yang unggul menurut survei gitu ya. Dan sampai dengan hari ini adalah Pak Anies Baswedan. Sehingga Pak Anies ini saya masih membaca ya spekulasinya sangat kuat bagi Kim untuk bisa merangkul Pak Anies Baswedan karena tidak ada hambatan konflik yang tajam antara Anies Baswedan dengan tokoh-tokoh di Kim. Kalau Pak Jokowi dengan Bu Mega ini sudah wassalam ya, babnya sudah akhir, sudah selesai konfliknya dan tidak akan mungkin bergabung. Selesai, ya. Apalagi juga kalau kita lihat PDIP untuk di DKI Jakarta ya posisinya tidak di nomor 1 gitu ya, dan ini membuat pertimbangan Pak Jokowi untuk mengkalkulasi keputusannya berdasarkan kandidat terkuat itu akan semakin lebih besar. Baik. Baik, terima kasih Mas Andika, terima kasih Mas Ridwan, terima kasih Mas Uki, terima kasih Bang Andreas sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita ingin tutup dengan sebuah pantun karena ini mau lagi ultah DKI Jakarta ya. Boleh minta cakepnya ya? Si Anya pengen membeli sawi, sawi yang ada ternyata basi. Siapapun jagoannya Pak Jokowi, semoga pilkada bebas intervensi. Amin. Ada tukang bakso kan yang kita jeda dulu. Kami kembali saat lagi tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.